Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wahai para pendengar radio CR Tauhid 96,1 FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sangatlah banyak. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmatku, maka nikmatku tersebut tidak akan bisa terhitung. Tidak akan kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu besarnya nikmat yang Allah berikan, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kehidupan kita, hidup kita siang dan malam, kita tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan kalau seandainya kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Dan ingatlah, kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat tersebut, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Inna 'adzabi lasyadid. Azabku, kata Allah, sangatlah keras. Para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak pernah meminta asalnya, yaitu nikmatul Islam. Allah memberikan kepada kita kenikmatan Islam, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kenikmatan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam agama, dari berbagai macam pemikiran, dari berbagai macam akidah, Allah selamatkan kita. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang berislam. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala hanya ridha kepada agama tersebut, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya hanya Islam yang Allah ridai. Bahwasanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah agama yang Allah ridai. Selain agama Islam, maka Allah tidak akan meridai dan Allah tidak akan menerima. Walaupun mereka berdalil bahwasanya agama yang kami anut juga agama datang dari Allah, seperti agama Yahudi dan agama Nasrani. Mereka beralasan bahwasanya agama yang kami anut ini adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya na'am, agama tersebut, orang yang mengikut Nabi Isa pada zaman Nabi Isa, demikian juga orang yang mengikut Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, dikatakan mereka muslim, Islam, ya, dalam artian mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran nabinya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika telah datang Islam, telah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama-agama sebelumnya adalah mansukh, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Walaupun katakanlah mereka beragama dengan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, mereka memegang katakanlah Injil, ya, Injil murni.
tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kitab sebelum kitab selain kitab Al-Qur'an, Allah tidak pernah berjanji untuk menjaga kitab tersebut. Dan kita tahu bahwasanya kitab tersebut banyak campur tangan manusia di dalamnya setelah ditinggalkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Demikian juga kitab Taurat tidak murni lagi, dan Allah tidak pernah berjanji untuk menjaga kitab mereka. Adapun kitab kita yaitu Al-Quran, Allah telah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, sungguhnya kami yang telah menurunkan dzikra yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjaga agama ini dengan cara Allah juga menjaga Al-Quran dan juga menjaga As-Sunnah, karena As-Sunnah yang menafsirkan Al-Quran. Karena kita tidak akan bisa memahami Al-Quran secara benar kecuali dengan bantuan As-Sunnah. Kebutuhan Al-Quran kepada As-Sunnah itu sangat besar, karena di dalam Al-Quran di situ sebagian ayat-ayat mujmal yang butuh kepada As-Sunnah untuk menjelaskan. Seperti dalam Al-Quran Allah merintahkan kita untuk salat, tapi Allah tidak pernah menyebutkan di situ salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat dan seterusnya. Akan tapi yang menjelaskan ini adalah As-Sunnah. Maka ketika Allah mengatakan Allah menjaga Al-Quran, juga tentunya Allah Subhanahu wa taala menjaga As-Sunnah. Karena Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai orang Islam, telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa Islam, kemudian yang wajib bagi kita adalah untuk kita memelihara Islam tersebut sampai kita mati. Dan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap orang setelah memeluk Islam dia akan dijamin oleh Allah sampai mati dia akan Islam. La, tidak ada jaminan. Sehingga kita perlu waspada. Terus kita menjaga akidah kita, jangan sampai dipengaruhi oleh berbagai macam syubhat yang dengannya terkadang orang bisa terpengaruh. Wajib bagi kita untuk memelihara agama tersebut dengan cara kita terus mendalami ilmu agama tersebut dengan mengikuti majelis-majelis ta'lim yang di situ diajarkan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Inilah di antara sebab yang akan terjaga Islam kita dengan terus kita memperdalam ilmu agama, karena ilmu agama merupakan adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, tidak ada yang bisa menandingi ilmu agama tersebut. Sebagaimana kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahha niyyatuh. Ilmu itu tidak ada satupun yang bisa menandingi keutamaan ilmu. Syai', kata beliau sini, menunjukkan apa? Bahwasanya seluruhnya, dunia seisi-isinya, tidak ada yang bisa menandingi al-ilmu. Sehingga orang yang bijaksana, orang yang akil, dia berakal, maka dia akan mencari sesuatu yang besar, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, akan memuliakan bagi orang yang mencari suatu jalan atau mengambil sesuatu yang itu besar yang bisa menyelamatkan agama kita. Sehingga terus siang dan malam kita berupaya untuk menjaga akidah kita dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menjaga ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Di antara perkara yang juga itu perkara tersebut merupakan doa, yang doa tersebut bisa membantu kita, kalau kita tahu maknanya, bisa membantu kita untuk kita terus menjaga keselamatan di dalam agama kita tersebut. Di antara perkara tersebut yang sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, sebagian diremehkan oleh kaum muslimin, sebagian memang mereka tidak merasa butuh. Padahal perkara tersebut merupakan doa yang kita ucapkan kepada saudara kita untuk terlindungi dari segala kehancuran dunia dan akhirat. Lafadznya kecil, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Dengan ucapan tersebut, kita akan bertambah kasih sayang di antara kita. Akan timbul rasa cinta di antara kita, di antara kaum muslimin tentunya. Dan tidaklah orang mengucapkan salam tersebut kecuali karena dia mencintai saudaranya yang Islam,
menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Nah, apa yang ditinggalkan, yang diremehkan oleh kaum muslimin, yaitu ucapan salam, assalamualaikum dan seterusnya lafaz yang nanti akan kita sebutkan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak berfirman tentang salam, tentang perintah untuk mengucapkan salam. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian memasuki satu rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian tasta'nisu, tasta'zinu, sampai kalian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu mengucapkan salam kepada ahlinya, kepada pemilik rumah, kepada orang yang ada di dalam rumah. Ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya kaum muslimin, untuk kita menebarkan salam. Ketika kita ingin masuk ke rumah orang, hendaklah kita ucapkan salam kalau kita tahu dia adalah seorang yang muslim. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tasta'nisu wa tusallimu, dan kamu ucapkan salam kepadanya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian memasuki suatu rumah, ke dalam satu rumah, maka hendaklah kalian mengucapkan salam ala anfusikum. Di sini disebutkan ala anfusikum. Maksudnya apa? Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada orang lain kecuali orang lain tersebut akan menjawab salam tersebut. Berarti secara tidak langsung dia telah mengucapkan salam kepada dirinya sendiri. Karena orang ketika telah mengucap salam, maka wajib bagi orang mendengar salam untuk membalasnya. Secara tidak langsung berarti dia telah mengucapkan salam kepada dirinya sendiri. Tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Sebagai penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang mubarakah dan thayyibah. Lihat, salam itu Allah sebutkan mubarakah, thayyibah, kalimat yang thayyibah. Wa qala ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diberikan satu penghormatan, huyyitum bi tahiyyah, yaitu berupa salam, penghormatan atau salam, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, maka balaslah salam tersebut yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Kemudian firman Allah dalam surat yang lainnya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun. Tidakkah telah datang kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah datangnya tamu Nabi Ibrahim, tamu Ibrahim yang dimuliakan, yaitu para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, faqalu salaman, mereka mengucapkan keselamatan atasmu wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun menjawab salamun. Ini ayat yang kita sebutkan, beberapa ayat, dan sana banyak ayat yang lainnya membimbing kita untuk saling mengucapkan salam. Karena dengan salam tersebut akan timbul kasih sayang di antara kita, akan lebih dekat ukhuwah di antara kita dengan mengucapkan salam tersebut. Kemudian juga salam itu merupakan tahiyyah ahli jannah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqanahu salamun a'adda lahum ajran karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara salawat salam tahiyyat mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salam, ucapan salam. Baik, kemudian apa makna salam tersebut? Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum dan seterusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa makna kalimat tersebut? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, makna salam tersebut adalah, kata beliau, idza qulta li syakh assalamu alaik, maknahu, kata beliau, annaka tad'u lahu bi anna Allah yusallimuh minal marad. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum atau assalamu alayka
wahai saudaraku, assalamualaikum warahmatullah, maka kamu telah berdoa kepada saudaramu tersebut dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu, menyelamatkan kamu dari penyakit. Ini diantaranya beliau sebutkan, dari penyakit wa minal junun, dan dari gila. Siapa di antara kita yang tidak takut dengan penyakit gila? Tapi dengan doa saudara kita, ini di antara penyebab terjaganya kesehatan seseorang yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Syekh Ibnu Utsaimin, terjaga, semoga Allah menjaga kamu dari penyakit, semoga Allah menjaga kamu dari gila, dan semoga wa yusallimuhu minan nas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan orang tersebut dari gangguan manusia. Gangguan manusia baik yang zahir dengan berbagai macam gangguan, dengan cara mengadab, memukul dan seterusnya, atau dengan cara maknawi dengan sihir misalnya, terjaga dari gangguan tersebut dan lain sebagainya. Wa yusallimuhu minal ma'asi. Kemudian juga kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu dari maksiat-maksiat. Karena maksiat ini merupakan mubiqat, sesuatu yang bisa menghancurkan, sesuatu yang bisa merusak seseorang dengan maksiat. Wa amradal qalb al-qulub, semoga Allah menjaga kamu dari penyakit-penyakit hati, ya. Di antara penyakit hati yang besar adalah al-i'tiqad yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik, bid'ah dan seterusnya. Wa yusallimuhu minan nar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan doa tersebut, menjaga orang tersebut dari api neraka. Ini di antara faedah yang didapat oleh orang yang mengucapkan salam kepada saudaranya, orang yang menerima salam dan orang yang menjawab salam. Kedua-duanya mendapatkan faedah yang besar ini. Selamat dari penyakit, selamat dari gila, selamat dari gangguan manusia yang nampak maupun yang tidak nampak, selamat dari maksiat, selamat dari penyakit-penyakit hati, dan selamat dari nar. Besar sekali faedah salam tersebut. Kemudian juga di sana ada makna yang lainnya. Kata mereka, sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasanya makna yang lainnya, ketika seorang mengucapkan salam, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut. Karena di antara makna salam, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah salam. Sebagaimana firman Allah, huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Ini di antara sifat Allah adalah as-salam. Kemudian di sana datang hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu, berkata Nabi SAW, "Annas-salam ismun min asma'illahi ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi fa'afshus salam bainakum." Salam itu merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan salam tersebut di muka bumi. Kemudian kata Nabi SAW, "Afshus salam bainakum." Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Wa makna salam binisbah kepada Allah Subhanahu wa taala, as-salam maknahu as-salim minan naqais, yaitu Allah Subhanahu wa taala selamat dari semua bentuk kekurangan, baik zatnya maupun sifatnya. Zat Allah selamat dari sifat kekurangan. Sifat Allah juga demikian, selamat dari sifat-sifat yang jelek, yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selamat dari syirik, maksudnya selamat dari sekutu. Tidak ada sekutu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sendirinya. Allah menciptakan bumi, langit, manusia, semuanya Allah sendiri yang menciptakan. Tidak ada di sana tandingan atau tidak ada di sana pembantu yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini semuanya. Kemudian selamat dari nid, yaitu dari tandingan. Ini diantara makna salam yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di sana banyak hadis yang menganjurkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam, untuk senantiasa di antara kita saling menebarkan salam.
Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul Islam khair? Ayyul Islamu khair? Wahai Nabi, ya Rasulullah, ya. Orang tersebut bertanya, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, amalan dalam Islam apakah yang paling baik ya Nabi? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik di dalam Islam ini? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Hendaklah kamu memberi makan orang yang membutuhkan makan, memberi makan orang miskin, memberikan orang yang membutuhkan kepada makanan. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu ucapkan salam kepada siapa yang kamu kenal dan siapa yang tidak kamu kenal. Selama kita tahu dia muslim, maka kita ucapkan salam. Apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin seperti negeri kita ini. Maka jangan ragu ketika kita ketemu saudara kita dimanapun kita ketemu, maka jangan ragu untuk kita ucapkan kepadanya salam. Kecuali telah zahir pada orang tersebut dia bukan muslim. Kemudian juga salam merupakan sebab seseorang bisa masuk surga. Dengan sebab salam tersebut seseorang akan kuat imannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling cinta mencintai di antara kalian, di antara kaum muslimin. Ya, kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi SAW, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara, apabila kalian melakukan perkara tersebut maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Berarti salam bisa mendatangkan mahabbah di antara kita. Dengan mahabbah dan mahabbah tersebut bisa menguatkan keimanan. Dan keimanan tersebut bisa menyebabkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara faedah salam. Kemudian juga salam merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh musuh Islam. Sampai-sampai mereka hasad terhadap kaum muslimin karena ucapan salam di antara mereka. Sebagaimana hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, ma hasadakum al-yahudu ala syai'in kama hasadukum ala salam wa ta'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kehasadan, hasadnya orang Yahudi kepada kalian terhadap sesuatu melebihi hasadnya mereka kepada kalian ketika kalian mengucapkan salam di antara kalian dan ucapan amin di dalam solat. Ya, ini di antara hasadnya orang Yahudi terhadap orang Islam adalah ucapan salam di antara mereka. Yang kita tahu bagaimana hasadnya mereka kepada kaum muslimin dalam semua perkara. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari ahlul kitab, yang maksud di sini adalah Yahud dan Nasara, sangat berkeinginan untuk mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran. Hasadan min indi anfusihim, karena hasadnya mereka kepada kalian setelah datang jelas bagi mereka al-haq. Ya. Mereka telah mengetahui sifat Nabi yang diutus di akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya akan diutus Nabi di akhir zaman. Dan mereka mengetahui ciri-ciri Nabi tersebut sama seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Akan tapi karena hasad mereka, karena ta'assub mereka terhadap golongan karena yang mereka tunggu dari Bani Israel, ternyata Allah utus Nabi kita Muhammad SAW dari Arab. Karena kita tahu Bani Israel, semua Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim
itu semuanya anak keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim ada 2 anak, yang pertama Ismail, kemudian Ishak. Dari Ishak ini lahir Nabi Yakub. Inilah dikatakan Israel. Nabi Yakub, kemudian anaknya Nabi Yusuf, dan seterusnya semua para anbiya yang datang setelah Nabi Ibrahim adalah anak keturunan Nabi Ibrahim dari Yakub, dari Ishak, Yakub, dan sampai kepada Nabi Isa. Nah, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dari keturunan beliau dari keturunan Nabi Ismail. Cuman satu, yang lain dari Bani Israel. Mereka mengetahui Nabi yang akan diutus di akhir zaman, akan tapi karena hasad mereka, karena ta'assubnya mereka, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasadnya mereka, sehingga Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana hasadnya orang-orang Yahud kepada kaum muslimin. Kemudian firman Allah dalam surat yang lainnya, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikut agama mereka. Ini hasadnya mereka. Keinginan mereka yang besar untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya untuk masuk kepada agama mereka. Dan mereka terus berjuang siang dan malam untuk menjatuhkan berbagai macam cara mereka lakukan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Dengan selebaran, dengan syubhat, dan berbagai macam cara mereka lakukan siang dan malam. Terus mereka upayakan untuk menjatuhkan kaum muslimin. Upaya ini termasuk adalah upaya dari syaitan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, dan Allah perintahkan iblis untuk turun dari syurga. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, maka Allah usir iblis dari syurga. Ketika kemudian dia meminta kepada Allah untuk Allah tunda kematiannya sampai hari dibangkitkan, dalam rangka untuk menjatuhkan semua anak Adam ke dalam kekufuran. Fa bi'izzatik la aghwiyan nasa ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan palingkan semua manusia. Dia berupaya, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan semua orang kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Dan Allah memberikan udzur kepada dia, memberikan umur panjang kepada iblis tersebut sampai hari dibangkitkan. Innaka minal mundarin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu termasuk minal mundarin, termasuk orang yang akan ditunda kematiannya. Ini janji iblis. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan kematian iblis, maka dia terus berupaya menggalang kekuatan dari syaitan dan dari ins untuk menjatuhkan semua anak Adam, untuk menjatuhkan semua anak Adam supaya bisa bersamanya di neraka kelak. Ini perlu kita waspadai bagaimana makar orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian firman Allah dalam surat yang lainnya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak permusuhan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka berupa kebencian kepada kaum muslimin akbar, lebih besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kita percaya? Apakah kita percaya kepada mereka atau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an yang wajib kita percayai, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an tersebut. Maka wajib untuk kita percayai firman Allah tersebut. Jangan kita terlena, jangan kita tertipu dengan akhlak mereka atau dengan bantuan mereka dan seterusnya. Mereka tidak akan membantu kaum muslimin kecuali ada yang mereka inginkan. Waspadalah wahai kaum muslimin terhadap berbagai macam upaya yang ingin menjatuhkan kita ke dalam jurang api neraka, wal iyadu billah. Ini diantara makna salam dan ayat-ayat tentang salam, dan bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kaum muslimin, bagaimana hasadnya mereka kepada kita kaum muslimin, ya. Dan di antara perkara yang paling mereka hasati terhadap kaum muslimin adalah salam. Karena kita tahu tadi makna salam, makna yang sangat besar faedahnya bagi kaum muslimin. Kemudian adapun kaifiyah salam disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yustahabbu ay yaqul
al-mubtadi' bisalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendatangkan dhamir walaupun yang dia ucapkan salam itu satu orang, tetap dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sempurnakan demikian lebih aula, lebih sempurna. Walaupun dia ucapkan assalamualaikum cukup, akan tapi kalau dia genapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini memiliki 30 hasanah sebagaimana hadis dari jalan Ibni Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ja'a rajulun fasallam, datang seorang kepada Nabi SAW, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kata orang tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kata Nabi. Dia ucapkan assalamualaikum, kata Nabi 10. Faja'a akhar faqala assalamualaikum warahmatullah, faqala 20, berkata Nabi 20. Kemudian faja'a akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faqala 30, yaqulu 30 hasanah, 30 kebaikan bagi orang yang menyempurnakan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara bentuk salam atau kaifiyah bagaimana cara kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Kemudian diantara adab bagaimana kita mengucapkan salam, firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang mengucapkan salam, kemudian bagaimana orang yang menjawab salam tersebut. Berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, diucapkan kepada kamu salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah yang lebih baik dari ucapan tersebut. Misalnya orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, ini diantara jawaban yang kita ucapkan. Kita ucapkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Maka tidak cukup dengan lafaz yang lain. Misalnya orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab ahlan wa sahlan wa marhaban bi abi fulan misalnya. Hayyakallahu bayyaka tafaddal misalnya kita bilang. Ini tidak cukup walaupun sini ada tahiyyah. Ya. Ini orang mengucapkan jawaban seperti jawaban tersebut tidak cukup baginya. Harus dia jawab dengan yang serupa atau yang lebih baik. Baik. Kemudian bentuk adab salam yang lainnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yusallimur rakibu 'alal mashi. Orang yang berkendaraan itu salam kepada orang yang jalan kaki. Al-mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Kemudian di sana lafaz yang lainnya was-saghir 'alal kabir. Yang kecil kepada yang besar. Baik, kalau ada yang bertanya, kalau seandainya sebaliknya, yang besar kepada yang kecil, boleh. Akan tapi khilaful afdal, menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama adalah yang kecil kepada yang besar. Ini diantara adab dalam kita memberi salam dan menjawab salam. Mungkin pada pertemuan ini cuman ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.